Assalamualaikum sahabat coba Islam, kali ini kita akan melihat kisah perjalanan spiritual seorang pendeta muda yang menemukan kebenaran sejati dalam agama Islam. Namun sebelum lanjut, saya sangat berterima kasih pada yang sudah like dan subscribe. Semoga diberikan ketenangan dalam hidup dan dimasukkan ke surganya Allah. Tulis juga sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat tersebut, kita berharap mendapatkan syafaat kelak di hari di mana tidak ada yang bisa menolong kita, kecuali syafaat Nabi Muhammad, karena sesungguhnya Allah dan malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Stefanus, seorang pendeta muda kulit hitam yang memiliki semangat besar dalam pengabdian, menjalani hari-harinya di gereja dengan penuh dedikasi, memimpin kebaktian dan membantu berbagai kegiatan amal bagi jemaatnya. Setiap hari ia bangun pagi, ia bangun sebelum fajar untuk mempersiapkan doa pagi, membersihkan gereja, dan memastikan semuanya siap bagi jemaatnya yang akan datang untuk kebaktian. Ia juga sering membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar gereja, baik itu sekedar memberi nasihat, makanan, maupun memberikan pakaian sehingga membuat orang-orang di sekitarnya merasa diterima. Stefanus bukan hanya seorang pendeta, melainkan menjadi sahabat bagi banyak jemaat yang menganggapnya sebagai figur ayah atau saudara yang senantiasa bisa diandalkan. Pada setiap kebaktian, Stefanus berbicara dengan khusyuk dengan suara yang mengalun hingga membuat jemaatnya larut dalam renungan doa dan pengorbanan. Ia selalu mengingatkan jemaatnya untuk senantiasa menjaga kekuatan iman, dan ia juga sering mengingatkan jemaatnya bahwa hidup ini hanya perjalanan menuju Tuhan yang harus dijalani dengan cinta kasih. Stefanus merasa kehidupan yang sudah sempurna dalam pelayanan, dan ia sangat yakin bahwa ia telah memilih jalan yang benar menuju Tuhan. Meskipun ia selalu terbuka terhadap dialog antar agama, tetapi di dalam hatinya, Stefanus tidak ada keyakinan lain yang lebih baik dari agama yang ia jalani sekarang dengan penuh hati. Banyak jemaat yang datang kepadanya untuk sekedar meminta nasihat, dan ia selalu menyambutnya dengan senyum ramah, meskipun ia sendiri kadang sudah lelah dengan tugas-tugas yang berat. Stefanus merasa selama ia hidup di dalam gereja dan melayani prajemaat dengan keikhlasan hati, ia tak perlu lagi mencari apapun dalam hidupnya. Suatu hari saat ia mengendarai mobil untuk keperluan gereja, ia mendengar radio yang biasa ia gunakan untuk menyetel lagu-lagu pujian. Tiba-tiba ia mendengar Syekh yang sedang berbicara. Syekh mengatakan, dimanapun seorang pergi jika ia berkata, "Saya Muslim," Alhamdulillah, seorang Muslim akan memperlakukan dia sebagai seorang saudara, yang merupakan nilai persaudaraan dalam agama Islam. Stefanus tertegun mendengarnya, dan menganggapnya itu sangatlah aneh, dan seolah berlebihan dan mustahil untuk diterapkan di dunia nyata yang penuh dengan perbedaan ini. Ia menatap jalan yang ada di depannya, tapi pikirannya masih melayang-layang memikirkan apa yang dikatakan sang Syekh, yang nampak begitu yakin sekali dengan persaudaraan di antara Muslim. Ia sempat tertawa kecil, merasa yang dikatakan sang Syekh hanya hayalan dan bualan semata, sesuatu yang terlalu muluk untuk diterapkan dalam kehidupan dunia. Ia tak pernah mengalami seperti itu di dalam hidupnya, bahkan mendengarnya pun baru kali ini, karena ia merasa sudah terlalu cukup banyak mengetahui tentang agama lain, termasuk agama Islam. Dengan beranggapan hal seperti itu hanyalah ilusi semata, Stefanus menegaskan kembali keyakinan pada agamanya, dan meyakini bahwa hanya di dalam gereja ia bisa menemukan cinta sejati Tuhan. Namun, entah mengapa kata-kata yang sederhana itu terngiang-ngiang terus di dalam benaknya, membekas seperti jejak samar yang sulit untuk dihilangkan atau diabaikan, seolah-olah dan sesuatu yang menggelitik di dalam hatinya. Ia terus mengendari mobilnya menuju tujuan, dan mencoba melupakan kata-kata Syekh, yang baginya tak lebih hanya omong kosong di radio. Namun, hari itu dalam perjalanan ia merasa sedikit terganggu, seolah ada yang ia butuhkan, tapi belum ia temukan, sesuatu di balik kata-kata Syekh yang baru saja ia dengar. Beberapa hari setelah mendengarkan radio tersebut, ia mendapatkan panggilan dari Uskup Agung, yang menugaskannya menghadiri pertemuan besar, dengan para jemaat di sebuah kota kecil. Tugas ini ia anggap sangat penting, karena jemaat di kota itu mengalami masalah yang cukup besar, dan membutuhkan pencerahannya, sehingga kehadiran pendeta yang berpengalaman, seperti Stefanus sangat diperlukan. Dengan penuh tanggung jawab yang besar, Stefanus menerima surat tersebut tanpa keraguan. Ia merasa sangat terhormat karena dipercaya memberikan pesan kedamaian bagi para jemaat yang sedang gundah. Ia menyiapkan perjalanan jauh itu dengan tekad yang sangat kuat, dan memastikan bahwa ia membawa semua perlengkapan yang diperlukan untuk melayani para jemaat di sana. Namun, tanpa ia sadari, hatinya masih dihantui kata-kata Syekh yang ia dengar dalam radio, seolah-olah kalimat itu tak bisa hilang dari ingatannya. Meskipun ia menegaskan kembali keyakinannya,
Tetapi masih ada sedikit getaran di dalam hatinya, seakan ada sesuatu yang menunggunya di luar sana, di perjalanan yang akan ia tempuh. Dalam hati, Stefanus berdoa, agar perjalanan ini berjalan lancar, dan para jamaat yang ia datangi, dapat menerima kehadirannya dengan terbuka. Ia juga merasa, bahwa perjalanan ini akan menjadi kesempatan baginya, untuk semakin mendekatkan diri dan memperkuat imannya. Stefanus merasa bahwa perjalanan ini adalah panggilan dari Tuhan, yang bisa mengenalkan kasih dan pelayanan tanpa batas. Namun, di balik doa dan tekad yang kuat, ada perasaan samar yang ia rasakan, seolah-olah ia merasa akan menemukan sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Dalam perjalanan menuju kota kecil tersebut, Stefanus merasakan kebahagiaan yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Tetapi tiba-tiba mobilnya berhenti mendadak di tengah jalan yang sepi. Ia mencoba menyalakan mesin mobilnya berkali-kali, tetapi mobilnya tetap tidak mau hidup, dan membuatnya terjebak di tempat asing tanpa tahu apa yang harus dilakukannya. Sekelilingnya hanyalah jalanan sunyi dan pepohonan, tanpa tanda-tanda ada orang yang bisa ia minta bantuan. Stefanus mencoba untuk tetap tenang, meski kekhawatiran mulai menyelimutinya, dan ia bertanya dalam hati, mengapa kejadian seperti ini harus menimpanya di saat ia tengah menjalankan tugas mulia. Tanpa pilihan lain, ia memutuskan untuk berjalan kaki mencari tempat perlindungan berharap bisa menemukan gereja atau rumah penduduk yang bersedia membantunya. Jalan yang dilaluinya penuh dengan batu dan debu, membuat setiap langkah terasa sangat berat dan penuh kepayahan. Namun hatinya tetap teguh dan ia terus berdoa memohon kepada Tuhan agar diberikan petunjuk dan bantuan. Stefanus teringat bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan ia mencoba untuk tetap optimis meskipun situasi semakin sulit untuknya. Ia berjalan tanpa arah, hanya berharap akan ada keajaiban yang datang di tengah malam yang semakin gelap dan sunyi. Dalam kepasrahannya itu, Stefanus merasakan bahwa perjalanan ini bukan sekadar tugas mulia, tetapi juga sebuah ujian bagi iman dan keyakinannya. Setelah berjalan cukup jauh dalam kedindingan malam, Stefanus akhirnya melihat sebuah bangunan gereja di kejauhan, dan hatinya penuh harap bahwa ia akan menemukan tempat berlindung di sana dari dinginnya angin malam. Dengan langkah penuh harapan ia menuju gereja, lalu mulai mengetuk pintu dengan harapan akan disambut oleh sesama pendeta yang bisa memahami situasinya dan memberikan tempat untuk beristirahat. Pintu gereja akhirnya dibuka, dan keluarlah seorang pendeta senior muncul dengan ekspresi lelah, mengamati Stefanus dari ujung kepala hingga kaki, seakan menilai, apakah tamu ini layak diterima? Stefanus memperkenalkan dirinya dengan suara lembut, menjelaskan bahwa ia adalah seorang pendeta yang sedang dalam perjalanan tugas dan mengalami masalah dengan mobilnya, sehingga perlu bermalam di gereja ini. Pendeta senior mendengarkan dengan sikap enggan, dan akhirnya pendeta berkata, bahwa gereja ini tidak terbiasa menampung pendeta asing, apalagi di tengah malam, tetapi Stefanus tetap mohon agar diizinkan. Saat itu, istri pendeta muncul dari dalam, melihat situasi dengan raut wajah tak setuju, dan segera menyampaikan ketidaksetujuannya pada suaminya. Menyarankan agar mereka tidak menerima Stefanus karena khawatir akan merepot. Suasana tegang mulai terasa, ketika pendeta dan istrinya mulai berdebat dengan suara yang meninggi. Membicarakan apakah mereka harus menerima Stefanus ini atau tidak. Istrinya merasa tidak nyaman menerima tamu yang tidak mereka kenal. Stefanus hanya berdiri diam mendengarkan pertengkaran itu dengan perasaan terluka, menyadari bahwa gereja ini yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang membutuhkan. Dengan alasan yang menurut Stefanus egois. Setelah beberapa saat, pendeta berbalik padanya dengan suara datar dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengizinkan ia bermalam di gereja, dan membuat Stefanus tak punya pilihan selain pergi dari gereja itu. Merasa kecewa dan terluka, akhirnya Stefanus melangkah menjauh dari gereja itu, dan bertanya-tanya dalam hatinya bagaimana mungkin seorang yang ia anggap sesama pelayan Tuhan bisa menolaknya dengan begitu dingin hanya karena ia seorang pendatang. Kini dengan hati yang penuh dengan rasa kecewa dan tubuh yang lelah, Stefanus berjalan menuju rumah-rumah di sekitar kota kecil itu. Ia berharap ada seorang jemaat Kristen yang bersedia memberinya tempat beristirahat. Ia melihat rumah-rumah besar dengan taman rapi dan pencahayaannya cukup terang, yang menunjukkan bahwa mungkin pemiliknya cukup berada dan berharap bersedia memberikan tempat bermalam bagi seorang pendeta. Dengan sangat sopan, Stefanus mengetuk pintu salah satu rumah mewah tersebut berharap kali ini akan disambut dengan keramahan dan kehangatan yang telah lama ia rindukan. Akhirnya pintu dibuka oleh seorang pria yang tampaknya kaya dan berpakaian rapi. Stefanus mengucapkan salam hormat dan ia menjelaskan keadaannya, serta menyatakan bahwa ia hanya perlu tempat bermalam sementara. Namun,
Pria itu memandang Stefanus dari kepala hingga kaki dengan tatapan dingin. Kemudian, ia menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa ia tidak bisa mengizinkan orang asing menginap di rumahnya. Stefanus kembali melanjutkan langkahnya mencoba keberuntungannya di rumah-rumah lain, tetapi tetap penolakan yang sama terus ia temui, seolah-olah tak ada tempat bagi seorang pendeta yang kelelahan di kota ini. Setiap kali ia meminta izin untuk bermalam sementara, pemilik rumah selalu aja menemukan alasan untuk menolaknya, seringkali dengan alasan yang tampak dibuat-buat, meskipun sebenarnya mereka hanya sekedar tak ingin terganggu. Dengan hati yang semakin berat dan kecewa, Stefanus bertanya-tanya dalam hati mengapa orang-orang yang seharusnya berbagi dan pengertian bisa begitu egois, seolah-olah melupakan ajaran yang sering mereka dengar di gereja. Dalam hatinya, ia mulai merasakan kekecewaan yang dalam terhadap komunitasnya sendiri. Bertanya-tanya, apakah ada tempat lain yang bersedia menerimanya tanpa melihat status atau penampilan. Akhirnya, dengan langkah yang semakin berat, Stefanus mulai menyadari bahwa ia mungkin harus mencari tempat perlindungan yang tak pernah terpikir olehnya sebelumnya, di sebuah masjid yang tidak terlalu jauh dari ia berdiri saat ini. Dengan perasaan yang campur aduk, Stefanus mencoba berjalan menuju masjid yang tampak sederhana namun sangat terawat, berharap untuk setidaknya ia bisa duduk dan beristirahat meski hanya di halaman. Ia mengingat-ingat kembali kata-kata Syekh yang pernah didengarnya di radio, bahwa seorang muslim akan menerima sesama muslim sebagai saudara, dan ia memutuskan untuk mencoba mengucapkan salam meskipun dengan hati ragu. Dengan suara pelan, Stefanus mengucapkan, "Assalamualaikum, saya seorang musyafir," meski ia belum sepenuhnya memahami maknanya. Berharap dengan ucapan ini akan mengubah nasibnya. Seorang pengurus masjid yang sedang mempersiapkan sejadah mendekatinya lalu menyambut salam Stefanus dengan senyuman yang hangat, dan menyuruhnya masuk ke dalam masjid. Stefanus terkejut dengan sambutan ramah ini, terutama karena ia hanya orang asing yang tak dikenal, namun pengurus masjid langsung menyediakan makanan dan tempat untuk beristirahat. Tanpa banyak bertanya, pengurus masjid menunjukkan sikap peduli dan menganggap Stefanus sebagai seorang saudara yang perlu bantuan, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya dari orang-orang yang tak ia kenal. Stefanus kemudian duduk di dalam masjid, menikmati makanan yang diberikan. Sementara, pikirannya mulai terombang-ambing antara kebingungan dan rasa kagum terhadap keramahan yang ia terima di sini. Dalam kesunyian malam, Stefanus mulai merenung dalam hatinya mengapa gereja menolaknya sedangkan masjid justru menerimanya tanpa syarat, sesuatu yang mulai menggoyahkan keyakinannya. Malam itu, ia tertidur dengan hati yang penuh pertanyaan, merasakan campuran perasaan tenang dan cemas, seolah-olah ia telah menemukan tempat berlindung yang lain. Stefanus sadar bahwa pengalaman ini telah meninggalkan bekas yang dalam di hatinya, dan ia mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan sedang mencoba menunjukkan sesuatu padanya melalui kejadian ini? Saat ia terbangun di dini hari sebelum azan subuh, Stefanus merasa segar kembali dan memutuskan untuk pergi dari masjid sebelum para jamaah mengetahui keberadaannya. Namun, dalam kesunyian pagi itu, ia merasa tertarik untuk merenung, memikirkan, mengapa sambutan yang ia terima dari muslim di sini berbanding terbalik sangat berbeda dari apa yang ia harapkan. Stefanus menyadari bahwa dirinya merasa lebih diterima di sini daripada di gereja yang ia kunjungi sebelumnya, dan perasaan ini mulai mengguncang keyakinannya tentang ajaran kasih dalam agama Kristen. Sambil duduk di lantai masjid yang dingin, ia merenung dalam keheningan menyadari bahwa ada sesuatu yang menyentuh jiwanya dalam cara Islam menyambut sesama dengan penuh kasih. Stefanus mengalami kebingungan yang mendalam, ada sebuah pertarungan batin antara keyakinan lama dan rasa hangat yang baru ia temukan di masjid ini. Ia mulai mempertanyakan pada dirinya sendiri, bertanya apakah keyakinannya selama ini telah menutup hatinya terhadap ajaran dan kasih sayang yang lebih luas. Dalam kesunyiannya, Stefanus mendengar hatinya berbisik seolah-olah Tuhan sedang memanggilnya menuju jalan yang berbeda dari jalan yang ia jalani selama ini. Dengan hati yang penuh haru, Stefanus merasa seolah-olah ada yang membimbingnya untuk melihat lebih jelas kebenaran dari sudut pandang yang lain. Ia merenungkan bahwa mungkin Tuhan telah mengirimnya ke kota ini, membuatnya terdampar, dan menemukan kebenaran di masjid ini sebagai bagian dari rencananya. Dalam sunyi yang penuh arti, Stefanus merasa sudah siap untuk membuka hatinya pada panggilan yang mulai menggema dari dalam jiwanya. Sebelum matahari terbit, Stefanus meninggalkan masjid dengan perasaan yang belum sepenuhnya ia pahami. Namun, ia merasakan bahwa perjalanan ini belumlah selesai dan ia akan menemukan jawabannya segera. Di perjalanan keluar dari masjid, ia bertemu dengan seorang pria tua yang tampak bijaksana dengan janggut yang sudah putih dan senyuman ramah. Pria tua itu menyapanya dengan lembut, dan Stefanus merasakan ketenangan yang aneh saat kehadirannya.
Pria tua itu memperkenalkan diri sebagai seorang syekh yang sering mengunjungi masjid ini. Dan pria tua itu bertanya kepada Stefanus, apa yang membawanya ke sini? Stefanus dengan perasaan yang bercampur aduk, mulai menceritakan pengalamannya sejak ia terdampar hingga ia berada di sini, tentang bagaimana ia merasa ditolak oleh sesama umatnya, dan justru diterima dengan baik oleh muslim di masjid. Syekh mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesaat, setelah Stefanus selesai berbicara, ia hanya berkata, bahwa dalam Islam setiap orang adalah saudara, dan tamu selalu dihormati tanpa harus memandang siapa mereka. Stefanus merasa tersentuh mendengar ucapan Syekh tersebut, dan ia merasa seolah-olah sedang menerima pelajaran hidup, yang mengubah seluruh pandangannya tentang kasih sayang dan persaudaraan. Syekh tersebut kemudian berbicara tentang kedamaian dalam Islam, tentang bagaimana Tuhan mencintai manusia, dengan penuh kasih, dan bagaimana setiap muslim diajarkan untuk senantiasa membuka pintu bagi orang yang membutuhkan. Kata-kata Syekh ini seolah meruntuhkan dinding yang selama ini membatasi hatinya. Dan ia mulai merasakan panggilan yang sangat kuat untuk lebih memahami tentang ajaran agama Islam. Dengan hati yang mulai terbuka, Stefanus meminta kepada Syekh untuk membimbingnya lebih jauh, dan ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi itu, di bawah cahaya fajar yang mulai terbit, Stefanus merasa bahwa ia telah menemukan arah baru yang akan membawanya lebih dekat kepada Tuhan. Setelah pertemuan pagi itu dengan Syekh, Stefanus memutuskan untuk tetap tinggal beberapa hari di kota tersebut, dengan tujuan memahami lebih jauh tentang ajaran Islam, ditemani oleh Syekh yang terus memberinya bimbingan. Dia mulai belajar tentang agama Islam, dari konsep tauhid hingga persaudaraan yang ia alami sendiri. Dan semakin ia belajari, semakin dalam pula rasa damai yang ia rasakan. Setiap hari, Stefanus merasakan hatinya semakin kuat terhadap ajaran Islam, menemukan jawaban yang selama ini tidak pernah ia temukan dalam keyakinannya yang lama. Syekh mengajarkan bahwa Islam adalah agama cinta dan kedamaian, yang mengajarkan kasih sayang kepada sesama, tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Sesuatu yang Stefanus temukan sangat relevan dengan perasaannya selama ini. Di sela-sela belajarnya, Stefanus merenung dalam-dalam memikirkan setiap ajaran yang ia terima, dan membandingkannya dengan kehidupan yang telah ia jalani sebagai seorang pendeta. Dalam proses ini, ia menemukan keindahan baru dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa kasih sayang yang ia cari selama ini, mungkin telah ada dalam Islam. Sebuah persaudaraan sejati tanpa batas. Hari demi hari, Stefanus mulai yakin bahwa Tuhan membawanya ke sini bukan hanya kebetulan, melainkan sebuah takdir untuk menemukan kebenaran dan kasih yang lebih dalam. Ia semakin merasa yakin bahwa menjadi seorang muslim adalah panggilan jiwanya, dan bahwa ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari dalam perjalanan rohaninya. Dengan bimbingan Syekh, Stefanus akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam, membaca syahadat dengan hati yang penuh ketulusan dan keyakinan. Pagi itu, dalam sebuah keheningan yang indah, Stefanus merasa bahwa ia telah lahir kembali, memasuki kehidupan baru sebagai seorang muslim, yang mengimani Tuhan dengan cinta dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Setelah memeluk Islam, Stefanus menyadari bahwa langkah besar yang baru saja ia ambil akan mengubah segalanya dalam hidupnya, termasuk perannya di gereja dan hubungannya dengan jemaat yang selama ini ia layani. Dalam hatinya, ia merasa damai dengan keyakinan barunya. Namun, ada perasaan berat, karena ia harus berpamitan dengan jemaat yang mempercayainya sebagai pemimpin spiritual mereka. Stefanus memutuskan untuk tetap pergi ke kota tujuan sesuai tugas dari Uskup Agung. Meskipun kali ini ia tidak lagi memiliki niat untuk melayani sebagai pendeta. Stefanus merenungkan bagaimana ia akan menyampaikan perubahan besar ini kepada para jemaat, terutama karena mereka tidak akan mudah menerima keputusan seperti ini. Di sepanjang perjalanan, Stefanus terus berdoa memohon kekuatan, agar ia dapat berbicara dengan bijaksana dan penuh kasih saat bertemu dengan para jemaatnya. Ia merasakan bahwa tugasnya sebagai seorang pendeta sudah selesai, namun keinginannya untuk menyampaikan kebenaran yang ia temukan dalam Islam sangatlah kuat. Meskipun berat, ia memutuskan bahwa kejujuran adalah jalan terbaik dan ia akan berbicara dari hati kepada para jemaat seperti yang selalu ia lakukan selama ini. Stefanus menyadari bahwa tantangan ini bukan hanya ujian untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi mereka yang pernah ia bimbing, agar mereka dapat memahami pilihannya. Dengan hati yang mantap, ia mempersiapkan diri untuk hari yang penuh dengan perpisahan, dan penjelasan yang mungkin tak mudah diterima oleh para jemaat. Ia berharap bahwa dengan tulus mengungkapkan perjalanannya, jemaat dapat memahami bahwa ini adalah panggilan dari Tuhan yang tak dapat ia tolak. Di kota tujuan,
Stefanus menyempatkan diri untuk belajar lebih dalam tentang Islam, sebelum bertemu dengan jemaat, memastikan dirinya mantap dalam keyakinan barunya. Ia mengunjungi masjid setempat, dan bertemu dengan beberapa muslim yang bersedia mengajarinya tentang ibadah, doa, dan ritual-ritual penting lainnya dalam ajaran agama Islam. Stefanus mulai merasakan ketenangan yang mendalam setiap kali ia berdoa, dalam bahasa yang baru ini, dan setiap kali ia mengucapkan Allahu Akbar, hatinya serasa semakin mantap. Tanpa sepengetahuan para jemaat, ia mulai menghafalkan surat-surat pendek yang ada di dalam Al-Quran, dan menemukan kedamaian dalam setiap ayat yang ia pelajari dan ia resapi. Hari-harinya kini ia habiskan dengan belajar dan merenung, bersyukur karena menemukan kebenaran yang selama ini tak pernah ia duga sebelumnya. Dalam setiap sujudnya, Stefanus merasakan kedekatan yang mendalam dengan Tuhan, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya dalam keyakinan yang lama. Ia mulai merasa bahwa hidupnya kini memiliki arah yang baru, meskipun penuh dengan tantangan. Ia yakin ini adalah jalan yang paling benar. Stefanus memahami bahwa hidupnya kini akan penuh dengan ujian, terutama karena ia harus berpamitan dengan jemaat yang sudah ia anggap seperti keluarganya sendiri. Setiap malam, ia memikirkan cara terbaik untuk mengungkapkan pengalaman dan perubahan besar ini kepada jemaatnya. Berharap mereka akan mengerti dan merelakannya. Stefanus akhirnya merasa siap untuk bertemu dengan jemaatnya, membawa pesan damai dari pengalaman spiritual yang baru ia temukan. Ketika Stefanus tiba di gereja tempat para jemaat berkumpul, ia merasakan suasana yang hangat dari orang-orang yang telah ia kenal selama bertahun-tahun, dan mereka menyambutnya dengan sangat gembira. Stefanus berdiri di mimbar dengan pandangan lembut, namun teguh, bersiap untuk berbicara kepada mereka tentang keputusan yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Ia memulai dengan bercerita tentang perjalanannya, tentang bagaimana ia terdampar, dan tidak diizinkan bermalam di gereja, hingga akhirnya disambut dengan penuh kehangatan di sebuah masjid. Para jemaat mendengarkan dengan penuh perhatian, dan beberapa di antaranya mulai terharu, mendengar pengalaman yang begitu menyentuh hati. Stefanus kemudian mengungkapkan bahwa ia telah memeluk agama Islam, sesuatu yang ia sadari akan mengejutkan mereka, tetapi ia merasa mereka berhak mengetahui kebenaran ini. Suasana berubah hening dan beberapa jemaat tampak bingung, sementara yang lainnya memandang dengan air mata di mata mereka, merasakan kejujuran yang mengalir dari cerita Stefanus. Ia menjelaskan bahwa ini bukan keputusan yang mudah untuk diambil, tetapi sesuatu yang Tuhan tunjukkan padanya, di saat ia paling membutuhkan perlindungannya. Stefanus meminta maaf kepada para jemaat dan juga mengungkapkan harapannya, bahwa mereka akan memahami keputusannya sebagai sesuatu yang berasal dari ketulusan hatinya. Perlahan, para jemaat mulai merasakan ketulusan dari cerita Stefanus, dan beberapa dari mereka mengaku merasakan kedamaian yang sama melalui cerita ini. Stefanus menutup pembicaraannya dengan doa untuk para jemaat, agar mereka diberkahi dan diberikan petunjuk yang benar oleh Tuhan. Setelah pengakuan Stefanus, jemaat masih terdiam, tidak ada yang bergerak, mereka meresapi apa yang baru saja mereka dengar dari pendeta yang selama ini mereka hormati dan cintai. Beberapa di antara mereka menatapnya dengan derayan air mata, merasa kehilangan sosok pemimpin spiritual yang begitu mereka hormati. Namun, mereka juga merasakan getaran ketulusan dalam cerita Stefanus yang membuat mereka bingung dan tersentuh di saat yang sama. Tiba-tiba, seorang jemaat mengajukan pertanyaan, bertanya kepada Stefanus, apa yang membuat ia merasa Islam bisa memberikan kedamaian yang lebih dari yang pernah ia alami. Stefanus menjawab dengan lembut, menceritakan bagaimana ia merasa diterima dan dihargai sebagai manusia, tanpa melihat latar belakangnya dan bagaimana ia merasakan kasih sayang yang begitu tulus dalam agama Islam. Jawaban ini membuat beberapa jemaat mulai memandang Islam dengan rasa ingin tahu yang lebih, sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Stefanus menyadari bahwa pernyataannya telah menyentuh hati para jemaatnya, dan ia berharap mereka bisa merasakan hal yang sama tanpa merasa tertekan. Terlihat beberapa jemaat mulai berdiskusi dengan sesamanya, membahas pengalaman Stefanus dengan penuh rasa penasaran dan kekaguman pada pendeta tersebut. Para jemaat mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hati mereka, sebuah keinginan untuk mencari tahu lebih dalam tentang agama yang membawa kedamaian bagi Stefanus. Stefanus menyadari bahwa dengan cerita ini telah membangkitkan sesuatu dalam hati para jemaatnya dan ia berdoa dalam hati agar mereka menemukan jalan yang benar. Seiring berjalannya hari, para jemaat yang tadinya bingung dan takjub dengan kisah yang dialami Stefanus mulai mencari jawabannya sendiri atas keraguan dalam hati mereka. Mereka berdiskusi satu sama lain,
membicarakan kata-kata Stefanus tentang ajaran agama Islam dan persaudaraan yang ia temukan di dalamnya. Banyak di antara jemaat mulai merasakan dorongan dalam hati untuk mencari tahu lebih dalam tentang Islam, sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sebagian jemaat mencoba mencari syekh yang membantu Stefanus, berharap untuk mendengar lebih banyak tentang ajaran Islam secara langsung. Mereka menemukan bahwa kata-kata syekh tersebut penuh dengan hikmah dan kedamaian, sesuatu yang menggugah perasaan mereka untuk lebih dalam mengenal Islam. Suasana di jemaat mulai berubah, seolah-olah ada cahaya baru yang menarik mereka untuk memahami lebih banyak tentang kebenaran yang telah ditemukan Stefanus dalam Islam. Dalam kelompok kecil, beberapa jemaat berkumpul di gereja untuk mendiskusikan pengalaman Stefanus dan apa yang mereka rasakan sejak mendengar kisahnya. Mereka menyadari bahwa hati mereka mulai terbuka terhadap ajaran agama Islam, dan rasa penasaran ini semakin mendalam setiap hari. Beberapa dari mereka merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk memulai perjalanan baru, untuk mengenal lebih jauh tentang Tuhan dengan cara yang berbeda. Dengan penuh kerendahan hati, jemaat mulai membuka diri terhadap agama Islam, berharap menemukan kedamaian yang selama ini mereka cari. Semakin hari, semakin banyak jemaat yang mulai mempelajari Islam. Bahkan beberapa di antaranya mulai belajar sholat dan membaca Al-Quran dengan bimbingan syekh. Stefanus melihat perubahan besar ini dengan rasa haru, menyadari bahwa perjalanan spiritualnya telah menginspirasi para jemaatnya dulu. Jemaat ini memandang Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang, dan mereka mulai berbagi pemahaman ini satu sama lain dengan penuh antusias. Gereja yang dulu dipenuhi dengan doa dan kebaktian, kini menjadi tempat bagi orang-orang yang mencari kebenaran yang lebih dalam tentang agama Islam. Para jemaat belajar untuk membuka hati mereka terhadap ajaran agama Islam dan mereka merasakan kedamaian yang mengisi relung hati mereka. Stefanus merasa bahwa tugasnya kini bukan lagi sebagai pendeta, tetapi sebagai seorang muslim yang siap membimbing dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Perlahan-lahan, fungsi gereja itu mulai berubah, tidak lagi menjadi tempat yang kaku, tetapi menjadi tempat di mana orang-orang berkumpul untuk belajar dan beribadah dengan hati yang terbuka. Stefanus dan syekh bekerja sama untuk membantu jemaat yang ingin mengenal Islam, memastikan bahwa mereka memahami ajaran dengan penuh cinta. Jemaat yang dulu hanya mengenal Stefanus sebagai pendeta, kini mengenalnya sebagai saudara seiman dan mereka merasakan persaudaraan yang sejati di dalam Islam. Stefanus menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah membawa perubahan besar, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi mereka yang ia cintai, sebuah perjalanan menuju cahaya dan kedamaian yang tak terbayangkan sebelumnya. Setelah beberapa bulan belajar, sebagian besar jemaat akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam, terinspirasi oleh ketulusan dan pengalaman dari Stefanus. Mereka mengucapkan syahadat dengan hati yang penuh haru, dan bagi mereka ini adalah awal dari kehidupan yang baru, kehidupan dengan keimanan yang sejati. Gereja itu kini berubah menjadi masjid kecil, tempat berkumpulnya komunitas muslim baru yang tumbuh dengan semangat persaudaraan yang kuat. Stefanus menyaksikan perubahan ini dengan penuh rasa syukur. Mereka merasa bahwa ini adalah rencana Tuhan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia dan syekh membantu para jemaat dalam mempelajari ibadah Islam, dan mengarahkan mereka untuk terus mencari kedamaian dalam agama yang baru mereka kenal. Hari-hari di masjid ini kini penuh dengan doa, cinta, dan kasih sayang yang membawa kedamaian bagi semua orang yang datang. Para jemaat merasakan persaudaraan yang sangat kuat, sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, dan sangat bersyukur atas perubahan ini. Stefanus menyadari bahwa ia telah menjalani perjalanan yang sangat panjang, namun ia juga menyadari ini adalah takdir yang membawanya lebih dekat kepada Tuhan yang benar. Bersama jemaat yang kini menjadi saudara seimannya, Stefanus menemukan kedamaian yang selama ini ia cari dalam hidupnya. Masjid yang dulu hanya sebuah gereja kecil, kini menjadi simbol persaudaraan dan cinta. Tempat di mana cahaya Islam menerangi hati mereka yang dengan tulus mencari kebenaran.